13 ayatnya 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan sesawi di sini adalah sebuah pohon. Pohon yang sangat besar ya, dan daunnya lebat, sangat rimbun. Dikatakan di sini paling kecil dari segala jenis benih ya. Tetapi ya, sekalipun dia paling kecil di antara benih-benih yang lain, tetapi kalau sudah ditanam ya, dirawat ya, bertumbuh besar menjadi sebuah pohon. Ya, pohonnya besar, daunnya banyak, rimbun, pohonnya kuat pastinya. Dan dikatakan di sini ya, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi artinya tempat berteduh. Sering sekali ketika kita menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, ketika kita menginginkan suatu perubahan baik di dalam diri kita ataupun untuk keluarga atau anak-anak kita atau orang lain atau usaha kita, sering sekali apa yang terlihat di sekitar kita lebih menjanjikan daripada kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya benih firman itu yang seakan-akan tidak kelihatan hasilnya, yang seakan-akan kecil, lama, ya bahkan sudah lama ya, masih juga tidak melihat hasilnya. Benih firman yang seakan-akan tidak kelihatan itu sebetulnya kalau dipelihara dan ditekuni, pada akhirnya akan bertumbuh di dalam ladang hati kita. Jadi hati kita adalah ladang dan firman Tuhan adalah benih. Oleh karena itu benih firman di dalam ladang hati kita membutuhkan proses untuk dia bertumbuh, bertunas dan bertumbuh. Ada suatu proses di dalam diri kita. Mengapa sering terjadi ya, Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita secara instan. Ya, kalau instan kita sering mengatakan mujizat. Kita sih maunya mujizat, kita maunya instan. Ya, tetapi mungkin di dalam hidup kita mungkin 10% lah Allah berikan mujizat, mungkin 5% lah Allah menjawab dengan cara mujizat, atau bahkan mungkin 1% Allah menjawab dengan cara mujizat. Tetapi selebihnya Allah memakai cara proses. Allah membutuhkan waktu untuk merubah kita. Allah membutuhkan waktu untuk memberikan apa yang kita minta kepada Allah. Dan benih firman itu harus ditanam di dalam batin kita, dan kita memberi pupuk ya, kita meresponi, kita mentaati. Benih firman itu kitalah yang harus bertanggung jawab supaya benih itu bertunas dan bertumbuh dan pada akhirnya seperti perumpamaan pohon sesawi ini, akhirnya benih firman itu menjadi raksasa, menjadi pohon raksasa di dalam diri saudara, di dalam diri saya, yang artinya kita menjadi raksasa rohani karena benih firman itu bertumbuh di dalam kita. Ya, tetapi sekali lagi harus ditekuni, dipelihara di dalam batin kita. Jadi kita jangan hanya maunya cara-cara instan, lalu kita pakai cara-cara dunia, ya, lalu kita pakai cara-cara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, ya, kalau benih firman itu bertumbuh di dalam kita, menjadi raksasa yang membuat kita juga akhirnya menjadi raksasa rohani. Bukan saja kebutuhan kita ditolong oleh Tuhan, bukan saja pemulihan terjadi di dalam diri kita, bukan saja perubahan itu terjadi di dalam diri kita, tetapi seperti pohon sesawi itu yang pada akhirnya makhluk hidup, burung-burung ya, bernaung ya, beranak pinak di bawahnya. Demikian juga hidup saudara, hidup saya. Ada banyak orang akan mengalami berkat oleh karena hidup saudara. Amin. Jadi bukan saja saudara diberkati, tapi saudara menjadi berkat untuk orang lain. Bukan saja saudara dipulihkan secara utuh, tetapi hidup saudara memulihkan orang lain. Akan banyak orang datang mencari saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu luar biasa, luar biasa. Ya, karena Allah berkata bahwa Allah memberikan rohnya, Roh Kudus, memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Bisa terjadi, ya, Allah tidak melihat keterbatasan kita dan Allah tidak
Tetapi dengan penentuan Allah, dengan kairos dan waktu Allah, ada banyak orang akan mencari saudara. Kenapa? Karena lewat hidup saudara mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira ajaib gak? Ajaib. Itu loh yang ajaib. Buat kita mungkin tiba-tiba kita mendapat pekerjaan yang hebat, ya tiba-tiba kita mendapat kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan secara secara luar biasa. Mungkin buat kita itu mujizat. Oke, itu boleh juga, itu mujizat. Tetapi mujizat yang paling hebat adalah kalau saudara, hidup saudara dipakai oleh Tuhan dan saudara menjadi berkat buat orang-orang lain. Amin. Nah, oleh karena itu, ya bagaimana sikap kita? Ya, kemarin kita berbicara ya di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Apapun ya yang diperbuatnya pasti berhasil. Mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi benih firman walaupun seakan kecil, walaupun seakan tidak berdampak, tidak kelihatan hasilnya secara langsung di dalam hidup kita, tapi kita tahu hasilnya. Ya kalau ditekuni, dipelihara, ya akan menjadi pohon raksasa di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya kita menekuni ya benih ya firman tersebut? Yang pertama ya, mari kita jangan pernah menjauh dari ibadah-ibadah kita dan saat teduh kita. Kalau bicara saat teduh itu artinya di dalam hidup saudara pribadi. Jangan pernah menjauh dari ibadah-ibadah kita dan jangan menjauh dari saat teduh kita. Ini sudah berulang-ulang yang saya ucapkan di mimbar ini. Ya berulang-ulang diajarkan. Bacalah terlebih dahulu perjanjian baru. Bacalah sistematis. Menjauh dari ibadah-ibadah kita. Ya minggu lalu saya katakan kenapa di dalam ibadah-ibadah ini firman Allah itu penting kita terima. Diberikan secara seimbang, diberikan secara sistematis, ya diberikan di dalam doa, ya diberikan dengan menyebut nama saudara di dalam doa-doa, ya diberikan yang memang secara khusus Pak, secara spesifik. Di tempat ini, ya setiap pengurus, setiap gembala bertanggung jawab ya terhadap kehidupan rohani saudara. Itu sebabnya firman Allah diberikan secara khusus. Jadi betapa pentingnya kita menerima kebenaran firman Tuhan, hargai itu. Demikian juga saat teduh kita secara pribadi. Yang kedua, diulang-ulang saya katakan bahwa setiap firman yang kita dapatkan membutuhkan respon. Jadi bukan cuma ya, haleluya, amin. Oh gitu, saya ngerti. Aku udah tahu kok. Aku tahu, bukan cuma itu. Tetapi setiap firman membutuhkan respon. Ya, dan respon juga berhubungan dengan pengambilan keputusan. Saya mau kasih cerita sedikit. Kita mengimbau setiap keluarga mempunyai mesbah doa. Di dalam doa keluarga, Yedija sering meminta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku begini. Betul Yedija? Ya. Lalu di dalam doa, Yedija berkata, Tuhan aku mau berubah. Lalu dia berkata, kalau mau berubah itu apa? Ya harus spesifik. Dia berkata, Tuhan aku mau rajin. Nah, karena dia merasa, dia minta ampun, Tuhan aku ini males, terus suka males. Lalu dia berdoa, Tuhan aku mau berubah, aku mau rajin, aku mau mengurangi HP Tuhan. Ya, aku mau membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, mau rajin dan seterusnya. Ya, dia berdoa. Nah, saya mengaminkan, kadang-kadang saya lihat, ya saya menanggung, yang mengaminkan dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana doa seorang anak kecil, tetapi saya mau mengatakan, ya, inilah yang namanya respon kepada firman Allah. Dan setiap kita harus seperti itu. Ya, dikatakan kemarin bahwa firman Allah mengajar, nasihati, menegur, mendidik orang dalam kebenaran, ya dan seterusnya. Jadi firman Allah itu membutuhkan respon. Setelah kita menerima firman Allah, respon, selidiki aku, ujilah aku Tuhan. Lagunya ujilah aku Tuhan, lagunya enak. Tetapi betul nggak kita memuji hati kita? Betul nggak kita menyelidiki hati kita? Penting sekali, ya. Penting sekali kita menyelidiki hati kita, ya. Ketika Tuhan berbicara demikian, nah saat ini Tuhan sekali lagi bicara lagi, ya tentang pentingnya kita membaca, ya, merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi hari ini diulas. Nah, kita respon kita selidiki. Setelah kita katakan amin Tuhan, amin, aku mau Tuhan, selidiki, benar enggak kita ini, betul enggak ini kita tiap hari kita renungkan firman Allah, kita baca, betul enggak kita meresponi satu persatu. Ya ketika Tuhan mengoreksi, menasihati, betul enggak kita menanggapi,
orang Ethiopia. Tahu Tuhan, dia tahu perjanjian lama, tapi dia nggak kenal Yesus. Dia tahu Taurat, dia tahu perjanjian lama, dia belum kenal pribadi Yesus, dia belum mengalami lahir baru. Tetapi dia haus, dia ingin, dia datang untuk sembahyang ke bait Allah. Dia memberikan waktunya. Setelah pulang dari bait Allah, dia membaca kitab Yesaya, dia renungkan sampai dia berpikir tentang siapakah ini. Tidak ada yang mengajarkan aku tentang siapa. Tuhan di langit, Tuhan di surga melihat ada seseorang yang hatinya haus, ada seseorang yang bertindak dengan cara merenungkan firman Allah, ada seseorang yang membutuhkan pewahyuan, membutuhkan penerangan. Orang itu nggak kenal murid Tuhan, dia jauh dari komunitas murid-murid Tuhan. Ya, pada saat gereja mula-mula saat itu, dia masih hidup di dalam aturan Taurat perjanjian lama. Lalu Tuhan kirimkan Filipus, ya, dan akhirnya menjelaskan sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Nah, bagaimana dengan kita? Oke, di sini kita puji Tuhan, ya, kita datang ke tempat ini beribadah, artinya saudara rindu, saudara haus, ya. Tetapi setelah pulang, kita masuk kepada hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Bagaimana? Apakah kita baca dan kita renungkan dan kita responi firman Tuhan ini? Kalau memang ini kita lakukan, tidak mungkin kita tidak berubah. Tidak mungkin kita tidak berubah. Tidak mungkin doa kita tidak dijawab. Tidak mungkin tidak ada pemulihan. Tidak mungkin tidak ada pemulihan. Tidak mungkin tidak ada perbaikan. Tidak mungkin. Karena Allah berkata, aku Allah dan bukan manusia sehingga aku berdusta. Artinya apa? Artinya Allah tidak mungkin berdosa, kalau manusia mungkin aja berdosa. Nah, jadi firman Tuhan ya dan amin. Problemnya, masalahnya adalah bagaimana sikap kita dan bagaimana tindakan kita. Jadi yang terakhir adalah ketaatan. Ketaatan kita setelah kita meresponi firman. Jadi satu, jangan jauhkan dirimu dari ibadahmu, jangan jauhkan dirimu dari saat teduhmu. Yang kedua, responi, karena firman Allah membutuhkan respon. Dan yang ketiga, ketaatan. Ketaatan itu akan membuat kita semakin kuat. Firman Tuhan bertumbuh di dalam pribadi kita, di dalam hati kita, bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, pada akhirnya menjadi raksasa rohani seperti pohon yang kita lihat di slide kita, ya. Dan bukan hanya kita semakin kuat, kita juga semakin haus dan lapar akan firman Allah. Ya, pernah dan berkali-kali saya jelaskan, kalau saudara lapar secara jasmani, jam 12, jam 1 siang saudara lapar. Lalu saudara makan. Kalau saudara lapar, lalu saudara makan sampai cukup, kenyang nggak? Kenyang. Kalau saudara kenyang, saudara tambah lagi. Akhirnya lama-lama satu ketika saudara nggak mampu lagi, ya. Walaupun saudara lihat, wah itu kesukaan saya, wah kapan lagi nih makan kayak gini nih. Tapi batas perut kita ini membuat kita nggak bisa lagi makan, betul? Betul, ya. Beda dengan kita lapar kepada firman Allah. Beda kita kalau lapar firman Allah. Kalau saudara lapar firman Allah, saudara makan firman Allah, ya, dengan cara baca, renungkan, respon, baca, renungkan, respon, taat, baca, renungkan, respon, taat. Kalau saudara makan firman Allah secara demikian, saudara semakin lapar, semakin haus kepada firman Allah. Saya teringat dulu masa-masa saya lahir baru, ya, dan bertumbuh, saya belajar firman Tuhan, saya baca. Saya dulu masih bekerja, ya. Saya di kantor, ke kantor saya bawa Alkitab. Zaman dulu kan nggak ada Alkitab di sini, ya, nggak Alkitab di handphonenya zaman dulu. Jangan 20 tahun lalu saya kerja, 25 tahun lalu lah. Sampai baca, bukan lagi buku-buku artikel, buku-buku rohani. Udah nggak mempan saya baca buku rohani, kan buku rohani baca. Yang udah nggak mempan, ya kenapa? Karena kehausan itu semakin membara. Akhirnya apa? Alkitab dibawa, walaupun berat, masukin tas. Ya, naik metro mini, berdiri di metro mini. Kan zaman dulu belum ada busway enak kayak sekarang, ya. Udah lakonin aja sampai di kantor, ya. Begitu ada waktu, ya, ada kesempatan baca Alkitab. Pulang dari kerja, ya, buru-buru, ya, mandi, istirahat, makan, dan buru-buru masuk kamar. Jam 7 sudah masuk kamar, ya, duduk di lantai, buka Alkitab. Nggak kepengen tuh nonton tuh. Zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang ini, ya, kalau zaman dulu kan TV, ya, zaman dulu, ya, 25 tahun yang lalu, buru-buru pengen baca Alkitab, lapar, haus. Semakin kita baca Alkitab, ya, baca Alkitab itu tadi apa? Baca, renungkan, respon, taat.
baca dan nonton respon buru-buru pengen menyendiri ya. Jadi nggak ada tuh buru-buru pengen angkat kaki di depan TV, nggak ada tuh. Jadi semakin lapar, semakin haus. Kalau sekarang saudara mungkin aneh, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, kecuali kalau kita mulai, kecuali kalau kita bertindak, baru kita akan merasakan itu. Nah, semakin kita akan haus dan lapar firman Tuhan, lalu semakin kita mendapat kewahyuan dari Roh Kudus. Terbuka pikiran kita, terbuka pikiran kita, terbuka pikiran kita, ya. Dan semakin rencana Allah digenapi, lalu semakin hidup kita dipakai untuk Tuhan, yang artinya ya semakin kita menjadi berkat untuk orang lain. Kalau sudah demikian, Tuhan disenangkan, Tuhan disenangkan. Siapa yang mengatakan Tuhan aku rindu, Tuhan disenangkan karena kehidupanku? Apakah saudara